Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan begitu banyak nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat sehingga kita dapat berjumpa kembali di program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umat beliau mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Beranda Dakwah, senang sekali rasanya saya Meli Talia dapat kembali menjumpai pemirsa semua pastinya di Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah. Alhamdulillah di samping saya sudah ada seorang dai. Beliau pernah belajar di Muhammad Ibnu Saud University di Riyadh, Arab Saudi. Dan langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Syekh ya? Alhamdulillah. Saya sampai lupa nih menyebutkan nama beliau ya. Nama beliau adalah Mukarrom Syekh Samir Basim Az-Zuri ya. Kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam berdakwah. Baik pemirsa Beranda Dakwah, mengingat sebentar lagi juga kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Nah, tema kita pada hari ini adalah menyambut Idul Adha yang akan disampaikan oleh Syekh Samir. Mungkin kepada Syekh, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pemirsa Beranda Dakwah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah alamin, kita sebentar lagi akan menghadapi Idul Adha yang sebagaimana kita sebagai kaum muslimin mesti menyambutnya dengan baik, dengan gembira. Nah, dan mesti memahami lebih dalam lagi apa-apa yang mesti harus dilakukan. Nah, insya Allah agar lebih mendapatkan sesuatu yang agak berbeda, nanti kita bedahnya di tentang Idul Adha ini melalui salah satu surat yang luar biasa yang kita harus tadabburkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah kalian tidak mau mentadabbur Al-Qur'an dan hati kalian menjadi terkunci? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kita tidak boleh jadi orang muslim hanya baca Quran sudah begitu saja. Nah, ini ada salah satu ayat Al-Qur'an yang luar biasa, maknanya begitu dalam tapi sangat pendek sekali. Nah, saya yakin pasti semua yang ada di sini sudah pemirsa semuanya sudah pernah, bahkan pasti sudah menghafal daripada surat Al-Kautsar, ya pastinya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu kurang lebih hanya 3 ayat. Nah, nanti yang insyaallah kita akan bahas itu. Kenapa? Karena ayat itu berhubungan erat dengan Idul Adha. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, la khaira fi qiraatil Qur'an adam tadabbur bih. Kata Imam Ali, tidak ada kebaikan dalam membaca Al-Quran yang tidak mau ada tadabbur. Bukan berarti haram untuk membaca Al-Quran, tetapi tidak boleh kita hanya sekedar membaca gitu saja 20 tahun, 30 tahun kita baca nggak ada peningkatan. Kita mesti tingkatkan. Apa itu makna inna a'tainakal kautsar? Apa itu makna abtar? Allahu samad dan lain sebagainya. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah, kita harus mengetahui lebih dalam apa itu makna daripada Al-Kautsar. Oke, baik pemirsa Beranda Dakwah, itu tadi pengantar yang sudah disampaikan oleh Syekh Samir, yang mana setelah ini kita akan membahas tentang membedah tentang surah Al-Kautsar yang berkaitan dengan Idul Adha ya Syekh. Iya, betul. Baik, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi, jadi tetap di program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami di program Beranda Dakwah Beraktivitas Bernilai Ibadah, yang mana kita masih bersama dengan Syekh Samir Basim Azuri dengan tema menyambut Idul Adha. Nah, tadi udah disinggung sedikit sama Syekh di awal bahwa kita akan membedah surah Al-Kautsar yang berkaitan dengan Idul Adha. Mungkin kita akan mendengarkan bersama-sama kelanjutan dari yang akan disampaikan oleh Syekh Samir. Silahkan Syekh. Oke, terima kasih Saudari Meli. Pemirsa Beranda Dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita untuk menyelami daripada makna tadabbur daripada surat Al-Kautsar, mari kita mesti pahami lebih dahulu asbabun nuzulnya. Nah, sebagaimana yang saya kutip daripada tafsir Ibn Katsir, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, ada sebagian lagi pendapat di Madinah. Jadi suratnya ikhtilaf, ada yang bilang Makkiyah dan ada yang bilang Madaniyah. Nah, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu sedang diomongkanlah, digosipkan gitu oleh sebagian ahli tafsir mengatakannya Al-Wa'il ibn As. Sebagian lagi riwayat lain Abu Jahal. Tapi yang paling masyhur insyaallah yang lebih mendekati kebenaran adalah yang Abu Jahal, yaitu mengatakan bahwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mandul, tidak akan punya anak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kautsar, dan pada surat itu isinya yang paling terakhir inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah bukan engkau wahai Muhammad yang mandul, tapi mereka. Nah, di dalam sejarah dua orang ini memang tidak punya keturunan. Jadi bisa jadi kalau kita mau gabungkan dua riwayatnya, bisa jadi ada dua orang yang berbicara, tapi Allah turunkan di surat yang sama. Nah, kemudian kalau di dalam Musnad Imam Ahmad rahimallahu taala juga ada di An-Nasa'i dan riwayat Imam Muslim, dikatakan Nabi Muhammad ketika menerima wahyu surah Al-Kautsar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau pertama kali beliau dapat wahyu itu biasanya kalau dibisikkan itu paling terberat, sehingga beliau gemetaran, keluar banyak bercucur daripada keringat, akhirnya beliau pingsan tapi tiba-tiba bangun tertawa. Kemudian kata para sahabat Nabi yang di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, lima dhahikta? Kenapa kamu tertawa begitu setelah kamu tadi pingsan?" Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibilang, "Na'am, iya," kata innahu unzilat alayya anifan surah. Iya, telah datang kepada saya sebuah surat yang luar biasa yang tadi barusan ini. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melanjutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillah, inna a'tainakal kautsar fashalli rabbika wanhar. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal kautsar? Tahu enggak kamu apa itu artinya al-kautsar? Nah, al-kautsar itu langsung dijawab oleh para sahabat Nabi, Allah wa Rasulul a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Itu adab daripada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan huwa nahrun a'tanihi rabbi azza wajal fil jannah. Dia adalah sungai yang Allah berikan kepada aku nanti di surga. Buat siapa? Buat nanti daripada umat-umatnya. Alaihi khairun katsir. Dan di dalam daripada sungai itu banyak kebaikan yang luar biasa yang kalau kita minum nggak akan haus lagi. Nah, ulama berbeda pendapat di sini. Apakah Al-Kautsar itu haud? Haud itu namanya telaga. Apakah telaga itu berbeda dengan Al-Kautsar? Dua-duanya sebetul dalilnya kuat. Tapi insyaallah yang benar adalah dua hal ini berbeda. Tapi kalau kita membahas Al-Kautsar, ya terpaksa kita juga harus bahas Al-Haud. Jadi Al-Haud itu telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kata Rasulullah, likulli nabiyyin haudun. Setiap nabi punya telaga, semacam tempat kayak danau besar begitu. Nah, itu semua orang daripada Rasul itu ada kurang lebih 120.000 nabi, nanti setiap umatnya mesti harus ke situ nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama ini berbeda pendapat apakah setelah menyeberangi daripada jembatan Shiratal Mustaqim ataukah sebelum. Nah, itu berbeda pendapat. Tapi yang pasti, yang sebagaimana ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik,
ketika beliau ditanya, di mana ya Rasulullah di tempat pertemuan terakhir kita kalau susah ketemu dengan engkau? Dibilang nanti di situ Uhud. Kalau kita minum, kata Nabi Muhammad, nggak akan pernah haus lagi. Jadi kita berdoa, pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa minum haud tadi, plus juga bisa dapat dari tangan sucinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian al-haud ini ada ciri-cirinya, siapa yang orang yang bisa dapat atau al-kautsar ini. Jadi enggak sembarangan orang yang bisa dapat, sebagaimana banyak di apa yang saya rangkum daripada riwayat-riwayat, ada di antara di Imam Muslim, di Bukhari, di Imam Ahmad dan lain sebagainya. Salah satu syarat yang bisa dapat daripada itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama fuqaraul muhajirin, sahabat-sahabat Nabi yang miskin dari muhajirin. Nah, karena mereka mau rela hidup susah demi mau berdakwah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pas sekali pemirsa yang dirahmati Allah. Kita namanya acara ini Belanda dakwah, pas sekali kita bisa untuk menauladani daripada fuqara muhajirin. Lebih baik kita susah-susah berdakwah, nanti bisa dapat kemuliaan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, di antara orang yang pasti bisa dapat haudnya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bajunya compang-camping, rambutnya acak-acakan. Ini maksudnya adalah orang yang ada dunia bisa di depan mukanya dia, tapi dia tidak mau ambil itu. Artinya maksudnya dunianya bukan kita berarti nggak boleh pakai sesuatu yang baik, tidak. Tapi kita dunianya di tangan, tidak masuk ke hati. Nah, itu pasti mudah sekali bisa dapat. Nah, kalau ada orang yang kemudian ada lagi yang ketiga. Nah, ini beruntung sekali kalau ada orang yang didapat status nomor 3 ini, dimudahkan oleh, kata Rasulullah, di antara yang mudah bisa dapat telaga itu kalau dia adalah orang Yaman, keturunan daripada Yaman. Kenapa? Ya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan ya. Kata Nabi yang paling altaf qulub aliyana qulub bunnas aliyana quluban nas qulub ahli Yaman, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, paling lembutnya hatinya seseorang itu hatinya orang Yaman. Nah, jadi sehingga biasanya orang Yaman itu banyak orang yang sangat luar biasa. Nah, termasuk ini juga yang keturunannya. Jadi kalau kita punya teman orang Yaman, orang Arab dari Yaman, kita pegang, kita bilang, nanti kamu tolong jangan lupakan saya nanti di hari kiamat, tabarukan dengan dia gitu. Nah, kemudian kalau ada, jadi itu 3 tadi. Nah, lalu kalau ada yang bisa dapat taulaga, ada nggak yang terhalang? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ada juga. Ini kita mesti hindari. Ada 2 hal yang menyebabkan naudzubillah min dzalik kita bisa terhalang. Sebagaimana juga saya sarikan daripada beberapa riwayat, itu nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau tarik ke al-kautsarnya atau ke haudnya, ke telaganya, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku mau ambil, nanti ada malaikat, salah satu malaikat Jibril menghalangi. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa wahai Jibril? Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, karena dia enggak melakukan 2 hal. Yang pertama, mereka kata Jibril, dia telah melakukan bid'ah, artinya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, meninggalkan sholat. Nah, ini hati-hati pemirsa, jangan sampai kita masuk daripada 2 hal tersebut. Masya Allah. Nah, itu tadi yang sudah disampaikan sama Syekh Samir ya, mengenai dibedah dulu nih mengenai surah Al-Kautsar sebelum kita mengetahui Idul Adha-nya ini. Nanti mungkin setelah ini bakal kita sambung kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah, dan masih bersama dengan Syekh Samir dengan tema menyambut Idul Adha, yang mana tadi beliau sudah menyampaikan asbabun nuzulnya dari surah Al-Kautsar. Mungkin setelah ini kita langsung menyimak kembali yang akan disampaikan oleh beliau. Silakan Syekh. Terima kasih pemirsa Beranda Dakwah yang dirahmati Allah. Nah, kita lanjutkan di penjelasan nomor 2 atau ayat kedua daripada surah Al-Kautsar. Allah SWT berfirman,
inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Nah, di sini kemudian yang berhubungan dengan Idul Adhanya. Fasalli, salatlah, kata ahli tafsir di situ secara umum adalah salat, tapi secara khusus adalah makna Idul Adha, salat Idul Adha. Nah, jadi salat Id di Idul Adha ini salah satu yang sunnah muakkadah sekali, kita kalau bisa jangan ditinggalkan, yaitu tanggal 10 daripada Dzulhijjah. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu kesunahan yang sangat kita wajib jalankan nanti adalah Idul Adha. Nah, kemudian kalau secara umum, dan kita sampaikan nanti di yang kalau kita kaitkan dengan ayat yang pertama, yaitu untuk mendapatkan haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telaganya jangan tinggalkan salat ya. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab nanti adalah salat. Idza salahat a'malu kulluh. Kalau baik salatnya, salat semua amalnya baik. Idza fasada amal kulluh. Kalau rusak semua. Jadi kita perbaiki. Nah, jadi Idul Adha ini momentum kita memperbaiki salat. Dengan Idul Adha tadi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa jadi ahli salat insyaallah. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala fasalli inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kemudian li rabbika hanya untuk Allah ikhlas, kemudian wanhar artinya sembelih. Nah, tidak ada kata Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, di Idul Adha ini tidak ada amal yang paling afdal. Ma min amal ibni Adam fi yaumin nahar illa ihraqud dam. Tidak ada yang paling afdal daripada hari Idul Adha itu kecuali menumpahkan darah binatang, maksudnya binatang kurban, kambing, unta, kerbau, sapi dan yang sejenisnya. Nah, jadi itu amal yang luar biasa. Kenapa? Nanti setiap daripada anggota tubuh binatang itu akan jadi saksi kita di hari kiamat. Nah, jadi kalau yang punya kelebihan rezeki silahkan. Nah, ini ulama ikhtilaf hukumnya, tapi kita di dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkadah, mendekati yang wajib. Bahkan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah sebagiannya mengatakan wajib menyembelih. Ini menunjukkan saking luar biasa daripada manfaatnya. Nah, kemudian ada beberapa hukum daripada tentang menyembelih ini. Yang pertama, ada beberapa syarat. Misal menyembelih itu kalau kambing itu sudah sampai usia 1 tahun, kemudian dengan kambing yang baik. Nah, kemudian lagi kalau kita sudah berniat untuk menyembelih, hukumnya kalau dalam mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad haram kita memotong kuku dan rambut seluruh yang ada di anggota tubuh kita. Jadi tanggal 10 nih kita mau motong kurban, nggak boleh sudah diambil. Tapi andai kata dia lupa dan lalai, dia tetap kerjakan, dia ada cukur, kemudian dia menyembelih, sembelihannya sah, tapi dia berdosa. Ya, karena yang afdal adalah yang sangat terbaik dia kurban, tapi dia jangan ada yang melakukan. Nah, kemudian hukum lagi yang beberapa hukum fikih yang lain. Kalau pemirsa yang dirahmati Allah, misalnya kepala keluarga di seorang ayah dengan anak-anaknya segala macam, atau ada menantu tapi masih dapurnya satu, maksudnya masih bergantung kepada Anda, maka cukup kurbannya 1 aja buat seluruh keluarga. Tapi kalau bapak misalnya punya adik ada tinggal di situ, dia sudah merdeka sendiri, finansialnya, dapurnya merdeka sendiri, misal ada menantu, misal ada 3 kepala keluarga dalam satu rumah, maka per kepala keluarga 1 kambing. Tidak sebetulnya boleh-boleh saja, tapi kurang afdal, lebih baik per 1 keluarga untuk semuanya. Itu beberapa hal tentang daripada hukum sembelih. Nah, kemudian lagi yang terakhir berkenaan dengan Idul Adha, yaitu di antara nanti kita puasa Arafah. Nah, ini pemirsa saya wasiatkan tolong jangan sampai dilalaikan puasa Arafah, karena dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyam yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanah allati qablaha wa sanati allati ba'd." Kata Nabi, aku berharap kalau kalian puasa daripada di bulan di hari Arafah diampunkan sebelum dan sesudahnya. Nah, kemudian juga jangan lupa kalau di Yaum Arafah apa yang kita mesti kerjakan, amal yang paling afdal kita kerjakan adalah doa. Dalam hadis Bazzar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
afdhalud du'a yaum Arafah. Paling afdalnya doa itu hari Arafah. Jadi seharian kalau bisa kita liburkan seluruh aktivitas kita dari subuh sampai malam takbirannya kita Arafah. Kita doa khusus dia. Nah, kemudian yang terakhir kita sambung ke ayat yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syani'aka huwal abtar." Engkau wahai yang suka jelek-jelekin Nabi, engkaulah yang bakal mandul. Ini dalil bahwa keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sampai hari kiamat. Jadi barang siapa yang mengingkari atau di Indonesia dikenal dengan habaib atau syaraif dan lain sebagainya, maka dia bisa murtad keluar dari Islam. Kenapa? Karena bertentangan dengan berarti dia menentang daripada ayat ketiga dari surat Al-Kautsar. Nah, kemudian yang terakhir sekali kaitannya di antara tiga ini, jadi tadi untuk mendapatkan kebaikan di antaranya kita bisa investasikan di hari Idul Adha tersebut. Kemudian dengan begitu berarti di antara yang bisa meninggikan derajat kita dengan banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya keturunannya. Dan kita juga berbakti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui daripada keturunannya, minimal dengan rasa cinta kita kepada mereka. Masya Allah. Baik pemirsa, itu tadi yang disampaikan sama Syekh Syamir ya, mengenai seperti apa kita tadi juga sudah disampaikan bahwa pada saat kita menyambut bulan Ramadan ada baiknya kita dengan puasa Arafah dan juga banyak-banyak berdoa, karena afdolnya dari sebuah doa ini adalah pada malam di hari Arafah. Dan juga pastinya buat pemirsa semua yang ingin bertanya, langsung saja hubungin kami di nomor 0857 2871 5431. Nanti akan langsung dijawab oleh Syekh Syamir. Untuk itu nanti kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki di sesi tanya jawab nih Syekh. Sudah ada beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama Syekh ada dari saudara Helmi yang berada di Sempaja. Pertanyaannya, bagaimana ketika di satu daerah tidak ada yang mau berkurban? Nah, seperti apa tuh Syekh? Mungkin bisa langsung dijawab, silakan. Oke. Terima kasih Meli. Jadi pemirsa Beranda Dakwah yang dirahmati Allah, kalau ada salah satu tempat yang memang tidak ada yang berkurban karena hukum dasarnya adalah sunnah muakkadah, sebetulnya tidak masalah. Karena memang ikhtilaf, ada yang bilang wajib, ada yang bilang fardu kifayah, ada yang bilang, tapi di mazhab kita hukumnya hanya sunnah muakkadah, artinya mendekati wajib, nggak ada masalah. Tapi dalam kacamata fikih kadang kalau misalnya tempat itu pakai hukum Islam atau misalnya ada yang bisa ngambil keputusan dengan Islam, misalnya kalau memang di situ sangat membutuhkan ada yang daging, maka ulama di situ bisa memfatwakan yang mampu wajib mengeluarkan kurbanannya atau sembelihannya, seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau dalam fikih itu kalau sudah hukumnya sunnah bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi macam-macam. Seperti kita di hutan, kalau nggak ada apa-apa ya, babi yang tadinya haram bisa jadi halal karena darurat atau alasan tertentu. Oke, baik. Nah, itu tadi semoga saudara Helmi terjawab ya pertanyaannya. Dan pertanyaan kedua Syekh ada dari saudari Maila yang berada di Samarinda Seberang. Bagaimana ketika membeli hewan tapi dengan cara berhutang Syekh? Membeli hewan kurban tapi dengan cara berhutang, seperti apa? Nah, kalau masalah ini sama juga ulama ikhtilaf, ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Nah, yang paling baik adalah lebih baik kalau memang berhutang jangan, karena itu akan membebani diri Anda. Jadi saudari yang bertanya, kalau bisa sebaiknya jangan berhutang untuk berkurban, terkecuali misalnya dia tahu akan dapat tanggal sekian, yang insya Allah secara perhitungannya dia pasti akan dapat, misalnya memang gajian tanggal segitu, atau ada yang mau membeli sesuatu kemudian dia berhutang, itu tidak
masalah. Tapi kalau masih belum tahu kira-kira bisa dilunaskan atau enggak nantinya, lebih baik jangan gitu. Oke, baik. Nah, itu tadi pertanyaan dari saudari Maila, dan semoga tadi juga pertanyaan Helmi dan saudari Maila ini bisa menjawab pertanyaan pemirsa beranda dakwah yang lain ya. Baik, untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Alhamdulillah kita sudah berada di segmen akhir dari program Beranda Dakwah pada hari ini, dan insya Allah setelah ini kita akan mendengarkan kesimpulan dan dimohon untuk ditutup dengan doa Syekh yang akan dipimpin langsung oleh Syekh Syamir. Mungkin waktu dan tempat disilakan Syekh. Terima kasih Meli. Pemirsa Beranda Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan pertemuan kita hari ini adalah, pertama, di antara yang bisa menambahkan iman kita adalah mentadabbur Al-Qur'an. Nah, tadi kita sudah sama-sama tadabbur Al-Qur'an daripada surat Al-Kautsar, walaupun 3 ayat tapi maknanya begitu besar. Jadi yang tadi saya sampaikan tidak terbatas hanya segitu. Sebetulnya bisa panjang sekali, karena Al-Quran itu seperti lautan yang begitu dalam sekali. Semakin diselami semakin besar sekali maknanya. Nah, yang pertama tadi Al-Kautsar adalah sungai yang mengalir di surga nanti untuk umatnya Nabi Muhammad SAW dengan kriteria tertentu, yang juga tadi sudah dibilangin Rasulullah SAW punya juga telaga. Jadi kalau bagi yang bilang telaga itu sama dengan Al-Kautsar, maka disebut telaga Al-Kautsar. Sebagian lagi tadi kita bilang ulama mengatakan berbeda. Nah, tapi tetap intinya kita sebagai orang muslim wajib mengimani bahwa di akhirat nanti ada namanya Al-Kautsar sama Al-Haud tadi. Dan kita sama-sama berdoa, selalu berdoa kepada Allah SWT agar kita bisa minum, dan enggak hanya doa itu aja, tapi kita minum dari tangan mulianya Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang kedua, ayat itu dilanjutkan tentang Idul Adha, karena Allah bilang fasar rabbika wanha. Nah, di antara Idul Adha itu kita tadi jangan lupa sholat, kemudian jangan lupa untuk puasa Arafahnya, kemudian banyak berdoa di hari itu, kemudian juga berkurban dengan tadi ada beberapa syarat di antara kurban yang terbaik dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, kita di ayat yang ketiga kesimpulannya adalah kita mengimani bahwa Rasulullah SAW punya keturunan hingga hari kiamat nanti. Juga diantaranya nanti di akhir zaman ada Imam Mahdi, yaitu keturunan daripada Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidina Hasan. Nah, itu kita wajib imani. Apa rangkaian daripada ketiga tadi? Jadi rangkaiannya adalah bahwa Allah SWT menyediakan untuk Rasulullah dan umatnya telaga Kautsar yang luar biasa, yang kita bisa raih diantaranya dengan rajin sholat dan berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, kurban baik kurban kambing maupun kurban hawa nafsu kita untuk hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan. Oke, agar kita pertemuan kali ini lebih berkah, kita lanjutkan dengan doa. Mudah-mudahan insyaallah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pemirsa Beranda Dakwah yang dirahmati Allah, saya dengan segala kerendahan hati memohon agar mengaminkan doa kita agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yukafi'u mazidah hamdan kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا رحمن يا رحيم يا كريم يا منن يا رزق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا رحمن يا رحيم يا كريم يا منن يا رزاق يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami dalam 2 tahun ini telah diuji, kami telah diharamkan tidak bisa ke Masjidil Haram, tidak bisa ke Masjidil Nabawi untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami tahu itu adalah sebab daripada kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, sucikan hati kami sehingga kami bisa layak kembali untuk berhaji di tanah haram dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon dengan segala kerendahan hati kami ya Allah, Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha baik. Ya Allah, izinkanlah kami bisa kembali berhaji, dan bagi juga yang belum pernah haji untuk haji di tahun depan ya Allah. Ya Allah, kami rindu sekali dengan Ka'bah ya Allah, kami rindu dengan Engkau ya Allah. Undanglah kami ya Allah, dan undanglah kami berziarah di depan kubur suci Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dengan rahmat Engkau ya Allah, kabulkanlah doa kami. Allahumma ighfir li wa liwalidayna, Allahumma ighfir li wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجة يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Syekh Samir yang telah berkenan hadir dan membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan untuk pemirsa Beranda Dakwah, jangan lupa untuk terus saksikan program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah di Tepian TV setiap hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saya Melita Aulia pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.